Ya, mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan pada kali yang minggu kelima ini. Kami bersyukur jika Tuhan terus melihara kami dengan setia, mendengarkan dan menikmati serta memiliki satu pengetahuan yang kekal di dalam Engkau, di dalam Anakmu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebagai anak-anak-Mu, sebagai Bapa yang baik, Engkau terus memberikan pada kami satu kerinduan yang tiada batasnya, yang tiada habis-habisnya, merasakan sukacita. Semakin kami mengenal Engkau, kami semakin penuh dengan sukacita. Dan hanya di dalam Kristus sebagai pusat dari kehidupan semesta ini, dari yang kelihatan, yang tidak kelihatan, kami mau belajar lebih dalam lagi untuk mengerti dan menyelidiki firman Tuhan, bukan untuk sekedar ingin tahu kami supaya kami dipuaskan, tetapi karena ada satu kekuatan yang Tuhan berikan pada kami, pengenalan, karena kami punya hubungan yang baru dengan Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu, Engkau sebagai Bapa kami, dan Kristus sebagai saudara sulung kami, yang memberikan janji dan segala berkat melalui pengangkatan anak, karena kasih-Mu pada anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan sehingga kami bisa mengucapkan Engkau sebagai Allah, Aba, Bapa kami. Dan kami belajar dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan disitulah ada suatu kuasa, berkat dan janji Tuhan, kepastian, keselamatan, kehidupan, penjagaan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam perjanjian yang kekal itu. Bukan hanya kami yang dipelihara Tuhan, tetapi juga keluarga, pekerjaan, anak cucu kami, dan gereja kami sampai akhirnya akan Tuhan jagai dan akan diangkat oleh Tuhan di angkasa, bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan ini. Dan kami melihat satu pemandangan yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Terima kasih Tuhan. Itulah harapan kami, dan kami hidup bukan untuk dunia ini. Kami serahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Ya, Bapak Ibu mungkin fotokopnya udah dikasih. Ya, ini. Udah kasih. Udah. Nanti saya akan jelaskan beberapa tentang ini kitab Wahyu yang pernah saya singgung. Bagaimana peran pusat yang dikatakan kristolosentrik itu, pusat kehidupan semesta dan juga di surga, itu sangat mengejutkan. Adalah pusatnya adalah Allah, dan titik pusat yang membuka pengetahuan itu adalah Sang Anak. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Kalau kita coba ini tayangannya buka dulu sebelum kita membuka beberapa halaman makalah yang ada ya. Nah, ya, B ini Bapak, A ini anak domba atau Yesus. Jadi disebut sebagai anak domba. Dan titik-titik ini adalah tua-tua, 24 tua-tua. Ya. Dan ini ada Bapak ini yang paling lingkaran yang pertama, itu lingkaran, nanti kita baca dalam kitab Wahyu. Itu lingkaran permata jaspis. Dan ini adalah menyatakan kualitas karakter Allah, bukan emas, tapi berlian. Jadi selama ini kita dimurnikan seperti emas. Allah tidak emas, Allah adalah berlian. Dan ini bedanya dengan kita. Jadi Allah itu bukan emas, Allah itu karakternya adalah ini berlian semua ya, dari permata semua, 1 sampai 4. Nah ini titik yang 1, ini adalah 2, 3, 4 ya. Ini mewakili Injil, kitab Injil sebenarnya, dan juga karakter dari seluruh yang ada, orang-orang percaya, baik itu yang ada di sekeliling ini, tua-tua ini, dan juga di belakang tua-tua ini adalah orang-orang percaya. Di belakang tua-tua ini ada nomornya semua. Dan di sini nanti ini orang-orang Kristen di sini. Terus tua-tua mewakili setiap zaman, perjanjian lama, perjanjian baru, 12 tua-tua dan 12 rasul di sini. Ya. Yang di luar ini tidak ada penyertaan anak domba Allah di luar ini. Dan ini adalah orang-orang yang
dibinasakan. Ya. Jadi orang-orang yang termasuk dalam lautan api yang kekal, lautan laut yang merupakan lambang penghukuman kekal di sini. Dan ini semua adalah anak-anak Tuhan ini. Jadi pusatnya adalah Bapa yang nanti Kristus itu naik ke sini. Jadi Yesus ini, anak domba ini, membereskan semua dulu, menyiapkan semua, memenuhi semua. Setelah itu dia naik dan dia bersama dengan Bapa. Dan di sini ada 7 roh yang mengelilingi semua. 7 obor atau 7 roh Allah. Di dalam kitab Wahyu ada istilah 7 roh. 7 roh itu adalah kesempurnaan penyertaan Roh Kudus artinya. Ya. Jadi belajar kitab Wahyu itu atau kapan kita belajar ya? Saya nggak tahu bisa nggak ngajar di sini kitab Wahyu. Membutuhkan waktu kira-kira 1 tahun untuk bisa tahu. Jadi 1-2 minggu itu 1 pasal. Ini ada 22 pasal, jadi 44 pasal, 44 hari, 44 minggu. Sudah. Nah, setelah kalau kita lihat ada angka-angka di sini, angka 1, 2, 3, 4. Nah, ini binatang-binatang, ini singa, terus kemudian yang sebelah sini, ini kalau nggak salah ini rupa manusia, sapi, dan yang di bawahnya adalah rupa manusia. Mewakili 4 Injil. Jadi singa itu menunjukkan otoritas keberanian, dan kalau manusia menunjukkan akan kerendahan hati yang penuh dengan kemampuan dan kecerdasan lebih daripada segala binatang yang ada dalam alam. Jadi manusia itu puncak kemuliaan mahkota penciptaan. Ya. Terus sapi menunjukkan ketaatan, kesetiaan, atau boleh dikatakan pelayanan. Ya. Terus kemudian elang atau burung nasar. Ada burung nasar itu menunjukkan satu pencarian hidup manusia untuk selalu menyatakan hadirat Tuhan, bukan hadirat kita. Nah ini kalau kita lihat seluruh bentuk pelayanan nanti di akhir zaman ini harus memiliki ini. Jadi kita bukan heliosentrik, kita bukan geosentrik atau geografis. Jadi ini bukan dilihat secara kasat mata seperti fisik, bukan. Jadi ini adalah sistem kerohanian yang tidak bisa dilihat oleh manusia, yang sekarang bekerja dan kita tidak tahu. Orang-orang yang mengerti firman Tuhan, yang betul-betul mengerti dan mengenal firman Tuhan yang perdalam, khususnya kitab Wahyu, dia akan merasakan betapa luar biasanya ini, dan ini sedang memproses seluruh alam semesta di sini. Jadi sekarang ini kita berada di sini. Nanti Tuhan Yesus datang, nah baru dia masuk ke sini. Jadi tua-tua ini, jadi di tua-tua itu kalau sudah ada di sini, ada hijau-hijau ini yang punya sayap. Ini adalah malaikat-malaikat yang mengelilingi seluruh tua-tua dan orang-orang percaya di sini. Jadi alam pertama ini manusia, yang kedua ini malaikat, terus tua-tua, dan di sini adalah alam daripada Allah sendiri. Di sini. Jadi pusatnya adalah Tritunggal. Jadi di dalam Tritunggal kita hanya bisa mengenal itu melalui anak. Jadi pusat kita mengenal itu anak, dan dibuka di sini kemudian kita mengenal Bapa dan Roh Kudus. Tanpa anak tidak pernah ada pusat pemerintah. Nah ini yang nanti kita akan lihat berkali-kali, dan saudara perhatikan baik-baik. Selama kita melayani, saudara harus tahu pusat daripada seluruh pelayanan kita adalah Christ, Father and Holy Spirit. Kita harus mengerti. Jadi apa yang kita kerjakan di gereja semua, apa yang kita kerjakan di dalam keluarga kita, bisnis kita, saudara harus mengacu pada pusat itu adalah di sini. Jadi pusatnya itu di sini. Kemuliaan di sini. Dari seluruh malaikat itu mengerjakan di dalam seluruh pekerjaan Allah yang dikerjakan oleh manusia, dibantu oleh malaikat yang kita tidak pernah tahu malaikat membantu kita. Mereka menyertai setiap orang Kristen sebenarnya. Kita berjalan kemana itu sebenarnya saudara disertai oleh malaikat. Tapi kalau kamu berbuat dosa, nah malaikatnya tutup sayapnya, malu deh. Jadi Roh Kudus itu malu sekali. Kita berbuat dosa nggak malu, Roh Kudus dengan malaikat-malaikat malu. Ya ini ya. Jadi ini saudara seluruh di dalam sini itu penuh dengan malaikat yang mengelilingi tua-tua dan orang-orang percaya di lingkaran ini. Penuh sekali.
Berapa banyak nggak tahu, nanti kalau di surga kita baru tahu. Terus malaikat-malaikat itu, saya lagi mempersiapkan pelajaran tentang dunia roh. Saudara, kalau saudara punya waktu, saudara buka di YouTube. Di Jepang, terus di Eropa dan beberapa tempat sedang melihat, bisakah manusia melihat roh halus itu? Dan saya katakan bisa. Bisa. Jadi saya bukan orang yang menentang adanya dunia roh. Kalau saudara tidak percaya Roh Kudus, saudara tidak akan percaya pada dunia roh. Kalau saudara tidak percaya dunia roh, saudara pasti tidak percaya Roh Kudus. Walaupun saudara mengatakan Tritunggal, saudara tidak percaya Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh. Bisa ngerti maksud saya? Jadi kalau saya tidak percaya dunia roh itu ada, maka saudara tidak akan bisa percaya Roh Kudus. Kalau saudara percaya Roh Kudus, saudara pasti percaya dunia roh. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri, anak domba. Dia menghadapi dunia roh yang lagi berperang dengan kuasa yang ada sekarang. Dan sekarang ini, menurut Paulus dalam kitab Efesus pasal 6, kita lagi berperang dengan dunia roh kegelapan. Hari ini juga. Jadi ada 3 peperangan, itu di kitab Wahyu ada ya. Nah, saudara kita belajar ini. Nah, ini Kristus yang menjadi pusat dan dialah yang mengelilingi semua ini. Dialah yang membawa seluruh orang-orang di sini untuk datang menyembah kepada Bapaknya. Ya. Jadi nanti setelah ini selesai semua, Yesus kemudian naik bersama dengan Bapa, dan roh itu yang mengelilingi manusia itu akhirnya juga sama, bersatu di sini. Jadi kembali kepada Tritunggal. Ya. Jadi nanti puncaknya itu sebenarnya kita kembali kepada Allah dalam satu kesatuan 3 pribadi. Puncak dari pengenalan yang sejati di sini. Ya. Jadi kita bisa mengenal Bapa, Anak dan Roh Kudus karena Kristus dalam dagingnya kita tahu Bapa dan Roh Kudus. Kalau Yesus tidak menjadi manusia atau Allah tidak menjadi manusia, maka tidak ada orang yang mengerti Allah itu apa dan siapa. Ya. Oke, ini sekedar supaya kita tahu. Jadi minggu yang lalu saya udah jelasin. Nah, saya lagi bikin skema untuk pelayanan Efesus. Nah, buku yang saya pakai itu adalah buku ini, Lebih dari Pemenang, William Hendrickson. Jadi buku Lebih dari Pemenang penerbitnya Momentum, ya, Momentum Lembaga Reform Injil yang ada diterjemahkan ya. Dan ini orangnya sudah meninggal. Jadi William Hendrickson itu lahir 1900, meninggal 1982. Jadi umurnya 82 tahun. Jadi selama 82 tahun dia menafsirkan Alkitab, dan dia seorang profesor yang sangat dikagumi dan sangat rendah hati, dan terakhir dia mengajar di Calvin Theological Seminary selama 9 tahun dan melayani sebagai hamba Tuhan atau gembala sidang di beberapa gereja reform. Jadi gereja itu sekarang saudara, seorang yang luar biasa seperti ini, itu gembala sidang bukan 1-2, tapi beberapa kota dia menjadi gembala sidang, bukan ngatur sampai detailnya tidak, tetapi dia memberitakan ini kerajaan Kristus ini. Ya, dia kemana-mana itu ngajak. Ya, nah buku ini mempengaruhi Simon Kistemaker. Ini mungkin masih hidup, saya belum tahu. Terakhir saya di Dago itu saya pernah bertemu dia, dan saya waktu dia khotbah itu di Dago. Jadi saya yang terjemahkan kepada dia waktu di sana. Nah, saudara, bukunya itu saya dikasih, dan ini baru terbit saat yang ini yang terjemahkan. Saya mungkin semangat. Dan buku tentang kitab Wahyu ada juga di sini. Nah, ini kan 2 buku yang boleh dikatakan sangat ketat dalam penafsiran kitab Wahyu. Buku yang lain saya meragukan. Ya, hanya buku ini yang objektif, dan dia bukti-bukti secara akademis, secara sejarah semua ada semua. Jadi kalau sudah mau kenal dengan kitab ini ya, kitab Wahyu, sudah 2 buku ini ya. Ini tidak tahu harganya berapa, tebal sekali ya, yang kita beli. Nah, saya mengambil beberapa itu dari buku itu ya, dan posisi. Oke, kita akan masuk di dalam makalah kita, halaman yang kelima. Halaman kelima.
Nah, kita lihat rasul-rasul yang di bawah ya. Dari halaman keempat dulu, halaman keempat. Nah, ini. Halaman keempat. Nah, kita sudah mengerti bahwa sebenarnya kita sudah mengenal di dalam pengenalan kita, sebenarnya kunci untuk hidup kekal itu adalah kita mengenal Kristus. Tanpa mengenal Dia, tanpa dikenalkan itu, maka kita tidak akan tahu bagaimana hidup saya ini dikuduskan, saya ini orang berdosa atau tidak. Maka orang-orang menutupi dosanya itu dengan begitu banyak kelakuan-kelakuan gitu ya. Jadi kalau orang gereja, khususnya kita orang percaya, tidak mengenal akan pengenalan Kristus ini, maka saudara, waktu saudara masuk ke surga, saudara tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena saudara tidak mengenal Dia. Jadi di surga itu hanya bisa masuk dan memakan kitab kehidupan itu kalau kita betul-betul percaya dan mengamini, menaati, mengasihi Kristus. Kalau tidak, kita nggak akan bisa. Tidak akan bisa. Maka perkataan Tuhan Yesus mengatakan, apapun yang kamu perbuat di dunia ini, kamu rajin sehebat apapun, kamu orang yang sangat dermawan, kamu bisa melakukan banyak pekerjaan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tetapi kalau engkau tidak pernah kenal Kristus, bukan hanya dikhotbahkan, tapi engkau taati dalam langkah hidup dalam hatimu, maka orang sehebat imam besar pun dibuang oleh Tuhan. Jadi bukan perkara jabatan saya, kemampuan saya, terus kemudian kekuatan saya apa, bukan. Masalahnya adalah saudara, kita taat mendengarkan firman itu yang diajarkan Tuhan Yesus dan kita mau melakukan itu. Nah, ini yang paling ditakuti oleh kegelapan. Anak-anak Tuhan yang begitu taat dan boleh katakan apa ya, semacam freak itu, kayak orang itu kayak mengingini Tuhan terus, gak bisa-bisanya. Jadi gila Tuhan gitu. Kalau John Piper mengatakan hedonisme. Kalau kita mungkin bahasa kita itu kerinduan, desire, satu niat yang tidak habis-habisnya, ingin mengenal Tuhan. Dan saudara, itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Kalau saudara mulai jatuh cinta pada Kristus, dan kemudian di tengah jalan saudara bisa mengalami satu kelemahan, dan kemudian hilang, itu bukan Kristusnya yang tidak ada dalam hatimu, karena engkau lebih mendengarkan dunia, engkau lebih melihat akan dunia, dan engkau terpengaruh dunia. Dan waktu kita kembali pada Kristus, kita melihat ada satu dorongan sukacita yang luar biasa, dan kita akan mengalami yang dinamakan damai sejahtera, terus hidup dengan ucapan syukur. Itu di sana. Dan kita tidak pernah lagi diikat oleh kekhawatiran, takut masa depan kita di mana, bagaimana nanti kita hidup. Banyak orang berpikir masa depannya bagaimana. Kita manusia pasti berpikir seperti itu. Tetapi kita harus tahu, segala sesuatu yang kita rancang itu ada satu yang sudah melihat semuanya. Dan bahkan jalan hidup kita itu Tuhan tahu, setiap detik, mungkin 1.000 detik Dia tahu bagaimana detak jantung kita, Dia tahu semua. Ya. Nah, saudara, sayangnya visi yang ada seperti ini itu hampir dalam waktu kira-kira sejak reformasi 500 tahunan sekarang, abad 15, dan sekarang kita masuk abad 21, 500 tahun. Saudara, api pengenalan akan Kristus ini kemudian mulai kendor dan teralihkan, tergantikan, dan orang mulai beralih kepada itu tadi. Zaman ini zaman Roh Kudus, akhirnya orang pindah ke Roh Kudus yang dicari-cari. Nah, saudara perhatikan. Jadi orang-orang yang membedakan, oh kalau perjanjian lama itu Allah yang dulu, Allah yang Allah Bapa, bukan Allah Anak, bukan. Nah, kalau zaman sekarang ini Allah Roh Kudus yang bekerja. Jadi membedakan 3 zaman, Tritunggal, gitu ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita tidak diperbolehkan membedakan seperti ini sama sekali. Bahkan kuncinya sebenarnya adalah Kristus, itu kunci. Jadi kalau kita lihat, Roh Kudus bekerja
Untuk membawa kemana? Membawa setiap orang itu menyembah Kristus. Tidak pernah dikatakan dalam Alkitab Roh Kudus harus disembah. Tidak. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu bukan membawa orang menyembah Roh Kudus, bukan. Menyembah anak. Nah, dari anak itu orang akan tahu, oh, yang membawa saya bisa hidup kekal, terus kemudian menerima keselamatan dilahirkan, itu adalah Roh Kudus dan dia adalah Allah juga. Baru kita tahu dari setelah kita mengenal Yesus. Ngerti, saudara? Jadi pekerjaan Roh Kudus itu seperti seorang bidan yang ada orang mau melahirkan dan kemudian anak itu lahir. Jadi ini loh pekerjaannya, membawa satu kelahiran dengan kuasa yang ajaib itu. Waktu orang bisa tercelik, mereka bisa tahu kenapa bisa tercelik, karena dia mendapatkan Kristus dalam dirinya, darah Kristus, nyawa Kristus yang ditanam oleh Roh Kudus dalam hatinya dan menjadi baik yang kudus. Ya. Dan ini satu sukacita, saudara. Dan saudara, kita tahu bahwa kalau kita sedikit nanti perjalanan yang ada dalam hidup kita ini, kita akan sulit sekali hidup berpusat pada Kristus. Kalau saudara sudah, hati kita sudah mantap berpusat pada Kristus, seluruh pekerjaan, pemikiran dan apapun pelayanan kita itu pasti terhisap di sana. Dan tidak ada pikiran satupun. Nanti saudara akan mengalami yang dinamakan level of mature spirituality. Jadi waktu kita semakin matang dalam kerohanian, saudara semakin dekat dengan hati Tuhan. Saudara semakin mengingini hanya pada Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi kalau saya mendapatkan apapun, mendapatkan berkat, mendapatkan sukacita, mendapatkan kejadian apapun, kita tahu, oh, ini lagi melangkah untuk memuliakan Tuhan. Saya mendapatkan satu peristiwa, dan peristiwa itu sangat menusuk hati saya dan sangat membuat saya itu menderita. Contoh, bisa kematian, bisa kecelakaan, bisa apapun. Waktu kita lihat kejadian itu dengan mata yang sudah melihat Tuhan, saudara, dikatakan oleh kitab Wahyu, oleh Kisah Maka, seluruh kejadian itu, baik yang sukacita ataupun yang menderita dan dukacita luar biasa, itu membentuk karakter hidup gereja. Dan disinilah ada satu rumusan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan siapapun yang bersama-sama dengan Dia. Tuhan tidak pernah melepaskan siapapun. Maka Dia membuat perjanjian, dan perjanjian itu adalah perjanjian yang harus kita miliki dalam hati kita, dengan kemampuan bukan dari kuasa kita tapi dari anugerah Tuhan. Nah, begitu kita melawan hati Tuhan seperti ini, maka kita langsung tidak segedak dengan Dia. Saya ingin saudara mengerti beberapa prinsip pelayanan yang kadang-kadang sulit dimengerti oleh orang. Saudara, seluruh yang Tuhan percayakan kepada kita tidak boleh kita tinggalkan satu kali pun. Pertama, saudara dengar ya, suami istri, tidak ada kata-kata dari Tuhan yang bisa memisahkan kecuali Tuhan sendiri. Kematian, dosa tidak bisa dipisahkan. Betul. Saudara, kenapa? Karena aku yang jaga. Nah, kalau kita pegang ini, berarti di dalam Tuhan itu, di dalam kuasa kerajaan Allah ini, saudara, ada satu kesatuan yang tidak pernah bisa dilihat oleh siapapun. Nah, Yohanes diberi pengetahuan untuk bisa melihat ini. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang-orang di sini adalah orang-orang yang sudah diberikan kuasa darah anak domba, yang kitab kehidupan dibuka dan darah anak domba dicurahkan. Disinilah mereka bisa diterima oleh Tuhan. Yang menerima darah domba, yang tidak ada. Nah, terus kita praktekkan dalam hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan dengan pekerjaan kita, hubungan dengan pelayanan, hubungan dengan tim yang ada di gereja. Saudara harus tahu, saudara kalau memiliki hati Tuhan, tidak diperbolehkan kita melepaskan siapapun
yang sudah Tuhan percayakan kepada kita itu dilepas. Dan itu prinsip hidup kekal, perjanjian. Jadi waktu saya mengerti perjanjian yang diajar oleh Tuhan, setelah hidup saya pun harus seperti hidup perjanjian bersama dengan Tuhan. Jadi apapun yang di sekitar saya itu harus ikut dalam perjanjian. Jadi saya tanya sekarang, waktu Abraham dijanji oleh Tuhan, kamu akan menjadi bangsa yang luar biasa, kamu akan memberkati bangsa banyak, keturunanmu akan memberkati bangsa-bangsa. Saya tanya, apakah itu berlaku bagi Abraham saja atau semua? Bahkan sampai kambing-kambingnya pun masuk dalam perjanjian. Alam semesta itu dan hasil bumi pun masuk dalam perjanjian. Kekayaan, kehormatan, dan talenta kita, skill kita, itu semua masuk dalam perjanjian. Nah, itu hebatnya orang Israel yang tidak pernah memisahkan hidup di gereja dan hidup di luar gereja atau di dunia. Saudara, orang Israel itu bekerja itu sama dengan dia melihat hadirat Tuhan. Jadi dia mencari ilmu, dia mencari untuk kemuliaan Tuhan. Wah, dia kerja luar biasa. Karena kenapa? Karena dia percaya bahwa Allah yang memimpin dia. Saudara, selidiki baik-baik. Tidak ada bangsa di dunia yang bisa melebihi bangsa Israel dalam menemukan pengetahuan. Tidak ada satupun bangsa yang bisa mengalahkan Israel dalam invention. Mau bukti sejarah, mau bukti apapun, tidak ada. Saudara, yang menemukan hal-hal yang luar biasa, yang memberkati dunia ini, lampu, semua yang kita rasakan ini yang menemukan siapa? Mau foto, mau kamera, mau handphone, mau Facebook, apapun. Siapa yang invent itu? Saudara tahu? Bangsa Israel, Yahudi. Orang China, orang Korea itu fotokopian semua, pembajak semua. Mereka dapat ilmu dari mana? Dari orang Israel. Nah, ini kalau kita lihat, ini kuasa yang luar biasa. Kenapa? Karena itu meresap dalam seluruh kehidupannya. Nah, kita belum sampai di sini. Nah, kita harus mendidik anak-anak kita hidup bersama dengan Kristus itu seluruh whole of your life. Kita harus ngomong dengan anak kita dalam seluruh kejadian, bagaimana kau bisa melihat Allah itu menyertai engkau, Immanuel. Dalam kesalahan saya memutuskan sesuatu, dalam kelemahan saya belajar Kristus di sana. Bagaimana saya menentukan masa depan saya, bagaimana menentukan akan seluruh arah hidup saya, arah hidup keluarga saya, anak saya, membimbing mereka, dan bahkan gereja, pekerjaan dan semuanya. Sudah kita dalam perjanjian Tuhan. Covenant teologi itu tidak gampang. Dan langkah yang kedua, saudara, kepercayaan dan kesetiaan. Nah, ini yang sulit sekali. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya lihat 12 murid, ya, terus saya lihat Petrus, terus saya lihat Bartolomeus, terus saya lihat Yudas, gitu ya. Saya tanya, mau nggak kita percaya dan setia memakai mereka? Ini yang sulit sekali. Kalau tidak ada Kristus dalam hatimu, engkau tidak akan bisa melakukan pelayanan seperti ini. Saudara percaya atau tidak? Kalau kita pakai hati dunia, saudara akan terus berpisah